Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum itu kita marilah berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab kelima, yaitu kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Silakan dibuka buku paketnya yang membawa. Apa sih sifat tamak itu? Ada yang tahu? Mas Kafi, ada yang tahu sifat tamak itu apa? Bisa dibaca pengertiannya. Pengertian terhadap harta. Pengertian yang di bawahnya itu. Pengertian tamak. Tamak terhadap. Tamak adalah sesuatu yang dibanggakan oleh setiap manusia itu secara berlebih-lebihan, seperti harta benda, seperti pokoknya yang bersifat duniawi itu dibanggakan terlalu berlebihan kita membanggakannya. Misal bahwa sifat tamak terhadap uang. Nah, ini menelik kisah dari siapa namanya? Itu yang itu loh, yang terkenal pada zaman Nabi itu, Raja Qarun. Tentang kisah Qarun. Itu kan ada di bukunya ya. Qarun adalah seorang yang sangat kaya raya. Harta kayanya sangat melimpah, namun dia termasuk orang yang kikir, sombong dan tamak terhadap harta. Nah, itu karena kekayaan dan yang dimilikinya itu, ia tidak mau menyembah Tuhannya dan enggan mengeluarkan zakat. Akibat keserakahannya dan ketamaannya terhadap harta itu, Allah kemudian mengazabnya dengan menenggelamkan harta kekayaannya, dan sekarang itu sering disebut dengan harta karun. Islam itu sangat melarang setiap umatnya untuk bersifat tamak dan menganjurkan pemulungnya untuk bekerja keras mencari nafkah dengan cara baik dan halal. Dan juga selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, harta benda juga harus dimanfaatkan untuk jalan beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu sifat tamak ini diimplementasikan kepada surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Humazah dan At-Takasur. Nah, sekarang dibaca bersama-sama surat Al-Humazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli dzil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumladanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amalin mumaddadah. Nah, selanjutnya Mbak Adin, tolong dibacakan artinya yang keras. Gak mau? Ya udah Mas Safi, artinya yang keras. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengenalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hudhamah. Dan tahukah kamu apa hudhamah itu? Yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan.
yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, selanjutnya itu penjelasan ayat. Adapun pokok kandungan surat Al-Humazah ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan tentang orang yang suka mencela, mengumpat akan celaka. Nah, kita itu dilarang untuk mencela atau mengolok-olok kacane, yaitu itu dilarang. Mengumpat atau berkata-kata kotor, misui, itu dilarang. Atau kita kalau seandainya kita melakukan hal itu, kita akan celaka. Itu ada pada ayat pertama surat Al-Humazah. Yang kedua itu menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Nah, ini sifat apa tadi? Tama. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana daripada mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan kehidupan akhirat yang abadi. Yang ayat ketiga itu menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang membawa harta yang dimiliki bisa membawa kesenangan selama-lamanya. Nah, itu juga termasuk sifat membanggakan sesuatu yang bersifatnya duniawi. Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah dan kekayaan yang mereka miliki tidak ada manfaatnya. Mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan, yaitu dilempar ke neraka hutamah. Jadi orang-orang yang bersifat tamak, orang-orang yang membanggakan dunia, menggunakan hartanya yang ada di dunia, itu akan dilemparkan oleh Allah ke neraka utama. Selanjutnya itu ayat ke-5 dan ke-7 menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat. Nah, itu tadi pencela, pengolok-olok, pengejek dan pengumpat, berkata-kata kotor, yaitu neraka utama dengan api yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Nah, bisa dibayangkan itu ketika api itu membakar dan masuk ke dalam hati itu bagaimana rasanya. Nah, itu yang itu akibat dari kita yang bersikap tamak. Terus yang ayat ke-8 itu menjelaskan tentang keadaan mereka di dalam neraka utama. Mereka tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan diikat tiang-tiang yang panjang. Nah, ketika sudah dimasukkan ke neraka utama itu, mereka tidak akan bisa keluar. Karena apa? Karena ditutup rapat pintunya dan diikat di tiang-tiang yang panjang. Jadi seperti ada tiang-tiang itu, mereka itu diikat di tiang-tiang itu, di neraka itu. Terus yang selanjutnya yaitu surat At-Takasur. Ayo dibaca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Artinya adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu sehingga kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu banggakan di dunia itu. Penjelasan ayatnya dibaca Mas Kafi. Surat At-Takasur terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. At-Takasur artinya bermegah-megahan. Seakan-akan ayat ini hendak mengungkapkan penyebab kecelakaan itu karena saling memperbanyak kenikmatan di duniawi yang mengakibatkan mereka enggan untuk kalah bersaing. Mereka mengumpulkan kesempatan harta, benda dan anak-anak ke kemenangan untuk kalah bersaing, untuk mendorong mereka untuk mengganggu-anggungkan leluhur mereka demi membuktikan keunggulan satu sama lain
hingga hal ini melalaikan mereka dari membuktikan keunggulan satu mereka dari ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Pokok kandungan surat At-Takasur tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya. Allah SWT sangat menjala perilaku bermegah-megahan dan saling membanggakan status sosial. Di akhirat nanti Allah akan menyediakan tempat bagi mereka yang neraka jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Di akhir surat ini Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dibangga-banggakan ketika di dunia itu. Sudah cukup. Nah, jadi kandungan surat dari At-Takasur ini yaitu menjelaskan tentang perilaku bermegah-megahan atau saling berkompetensi masalah hal dunia dan mengagung-agungkan hartanya sehingga dia lalai akan tujuan hidup sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah sendiri juga seperti surat Al-Ma'idah tadi sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan itu dan saling membanggakan status sosial dan akan memasukkannya ke dalam neraka jahim. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan strategi the power of two, yaitu strateginya yaitu kalian saling berpasangan dan nanti saling bertukar pendapat mengenai sifat tamak tadi dengan kandungan surat Al-Humazah dan At-Takasur. Kaitannya apa? Nah, silakan kalian berdiskusi. Berhadapan-hadapan. Sama-sama mengungkapkan tentang perilaku orang-orang yang membanggakan kemewahan dunia dan membanggakan hingga melakukan kehidupan di akhirat. Orang yang bermegah-megah itu menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi, padahal kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan kelak mereka pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang mereka bangga-banggakan. Selain itu, kedua surah itu juga sama-sama menginformasikan tentang ancaman siksa neraka. Mereka yang suka mencela dan mengumpat akan berada di neraka utama. Sedangkan orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan harta hingga melalaikan tujuan kehidupan akhirat akan berada di neraka jahim. Cukup. Nah, sekarang tolong disampaikan apa kaitannya antara sifat tamak tadi dengan surat Al-Humazah dan At-Takasur. Yang pertama siapa? Ya. Yaitu yang pertama, tidak membanggakan harta yang dimilikinya. Selanjutnya, memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat. Selanjutnya, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Ya, terus selanjutnya Harta kekayaan menjadikan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bersifat berselektif dengan tidak menghalalkan segala cara, mencari harta yang halal dan thayyib, menanamkan kesadaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah cukup. Selanjutnya yaitu kita sudah sampai akhir dari pertemuan pada kali ini. Selanjutnya yaitu tugas di rumah nanti dikerjakan pada halaman 119. Minggu depan dikumpulkan. Jadi kesimpulannya yaitu sifat tamak atau bermegah-megah atau membanggakan sebuah hal yang bersifat duniawi seperti harta benda itu akan membawa kita kepada jalan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan jika kita melakukannya kita akan masuk ke dalam neraka jahim. Sudah paham ya tugasnya ya? Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Sekian, mohon maaf
Kekurangannya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.